Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari bangkit berdiri bersama, nyanyikan kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Yang mengalami kasih Tuhan bersama, nyatakan. Karena kasih setia-Mu. Sekali lagi dari hatimu yang paling dalam, katakan kami bersyukur Tuhan. Mari sebagai janji kita di hadapan Tuhan, katakan selama hidup kami. Selama hidupku ku sembah. Sekali lagi dari hatimu. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.
lemparkan semua mahkota kami ya Tuhan. Kami hanyalah hamba dan anak di hadapan-Mu Yesus. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.
Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita pada pagi hari ini. Yang siap memuliakan Tuhan, amin. Jika berkenan mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita minta pertolongan daripada Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan, sekumpulan anak-anak-Mu membawa hati yang siap untuk dilayani pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, di tempat ini ada sukacita, di tempat ini kami beroleh hikmat yang daripada Tuhan. Kami pulang nantinya Tuhan, kami percaya berkat daripada Tuhan, kasih daripada Tuhan akan melingkupi kehidupan kami. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bawa dalam doa kami, jalannya ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan Yesus, sambut dan sempurnakan. Tapi bukan kehendak kami yang jadi Bapa, melainkan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Memuliakan Tuhan lewat pujian-pujian. Ini setiap hati kami Tuhan Yesus yang rindu memuji memuliakan. Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di
Setiap pujian kami Tuhan Yesus, ku nyanyikan, sungguh kau ajaib, perbuatanmu dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya, ku nyanyi amin, amin. Haleluya, Yesus. Perbuatanmu sekali lagi cuma Tuhan. Ku nyanyikan Tuhan, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ku nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat dalam hidup kami Tuhan. Lebih lagi, katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bolehkah jemaat Tuhan saja katakan, ku nyanyi. Setiap pujian kami untukmu Tuhan Yesus, ku nyanyi haleluya, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku dalam hidupku Yesus.
kedamaian. Oh, Kau adalah kehidupanku. Yesus, Yesus. Tak dapat kami balas kasih-Mu, Tuhan. Tak dapat kami balas kebaikan-Mu, Yesus. Masih dalam hadirat Tuhan, mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu dalam hidupku, di hidupku. Bolehkah sekali lagi jemaat-jemaat Tuhan saja yang katakan pujian ini? Ku nyanyi apapun kondisiku, apapun keadaanku, dalam hidupku, ku nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya,
Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Rancangan yang Tuhan sediakan bagi kami, semua kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami mau lebih bersuka, kami mau memuliakan Tuhan. Sama-sama kita serukan. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Jemaat Tuhan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, amin. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin, kami percaya Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, sekalipun walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama kita nyatakan, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kami mau nyatakan komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Sama-sama nyatakan, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu Tuhan. Ku bertahan, Kau kuatku,
kasih Tuhan. Kami mau lebih bersorak lagi bagi nama Tuhan. Kita percaya kita adalah umat-umat pilihan Tuhan, amin. Kita adalah umat yang sangat dikasihi Tuhan. Amin. Kami nyatakan Tuhan, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan, amin, dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Amin. Terimalah sembah kami, Ini pujian kami Tuhan. pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Yes, terimalah kemuliaan. Amin, amin. Haleluya. Sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi nyatakan, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami adalah umat-umat tebusan-Mu. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani dipersilahkan. Puji nama Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GB Ekumene. Katekismus minggu ini terdapat satu mengenai kelahiran baru.
Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana cara kerja Roh Kudus dalam proses kelahiran baru seseorang? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Roh Kudus menggunakan firman Allah sebagai media yang membuat kelahiran baru dapat terjadi. Firman Allah bukan hanya terdiri atas kata-kata, namun berisi kekuatan Roh Kudus. Mari kita baca ayatnya bersama-sama dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5a. 3, 2, 1. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang membawa anak kecil, boleh diarahkan ke lantai dasar di ruang Daud untuk didoakan dan diajar oleh guru-guru sekolah minggu. Baik, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan setiap hidup kita. Terima kasih, Yesus. Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari sama-sama dari awal kita katakan lagu ini. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi.
percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dialah yang peduli setiap hidup kita, persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari dengan iman jemaat katakan, Dia mengerti, Dia peduli. Haleluya Yesus. Dialah yang mengerti kita. Dialah yang peduli setiap hidup kita. Haleluya Yesus. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat. Dengan kasih Kristus, saudara jemaat untuk bangkit berdiri. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, Satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sekali lagi, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kami mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai perjalanan kehidupan kami sebagai pengikut Kristus di dalam dunia ini. Dan sekarang kami membuka hati kami, pikiran kami, seluruh konsentrasi kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang sanggup memisahkan antara pertimbangan dan kehendak Allah. Firman Tuhan itu yang akan menegur kami, mendidik kami kembali kepada jalan yang benar, supaya kami mengikuti jejak kebenaran firman Tuhan. Tolong hamba-Mu, segala sesuatu yang hamba-Mu sudah persiapkan tidak ada artinya tanpa pengurapan dari Roh Kudus. Setiap kami yang ada di tempat ini, kami rindu untuk dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang mau mengganggu konsentrasi kami, bersehati kami singkirkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan yang menjadi naungan di dalam kehidupan kami, yang menguasai seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu sukacita kalau kita masih memperoleh kesempatan, kesehatan, dan bisa berkumpul kembali di tempat ini. Nah, bulan ini kita masih ada di dalam pengajaran satu tema di mana kehidupan kita itu terjadi kebangkitan rohani yang nantinya akan berdampak di tempat pekerjaan kita, berdampak di keluarga kita, berdampak di kota dan bangsa kita. Minggu pertama kita sudah diajarkan bagaimana dunia bisa melihat Kristus melalui pekerjaan tangan kita. Temanya adalah etos kerja orang Kristen. Minggu kedua kita diajarkan bagaimana kita sebagai pengikut Kristus berperan aktif dalam mengobati penyakit masyarakat. Minggu ketiga kita diajarkan tentang bagaimana orang Kristen, orang percaya yang menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Dan pada hari ini kita akan belajar satu tema, bekerja dengan hati. Televisi yang di sana tolong dinyalakan, yang di belakang. Belum connect ya. Bekerja dengan hati. Katakan sama-sama bekerja dengan hati. Sekali lagi, bekerja dengan hati. Mungkin kita berpikir, saya kan kerja pakai tangan. Bekerja dengan hati itu adalah sebuah ungkapan bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, kita mengerjakan sesuatu dengan motivasi dan tujuan yang benar. Siapa yang muda, yang sering disuruh sama orang tuanya untuk menyapu. Dan waktu disuruh menyapu, kadang itu karena dia menggerutu, ngedumel, enggak senang, pasti sapunya itu cuma yang kelihatan saja. Yang di situ kotor, di situ saja dia sapu. Padahal dia tinggal di rumah itu sendiri, dia juga yang akan menikmati kebersihan kalau rumahnya bersih. Ketika disuruh membersihkan, dia mengerjakan dengan baik karena itu berasal dari hatinya. Sebaliknya kalau dikerjakan itu langsung menggerutu, langsung mengomel, hasilnya pasti tidak akan bersih. Ibaratnya hati adalah sumber dan tangan kita itu adalah alat untuk mengerjakan apa yang berasal dari dalam. Tangan kita mengerjakan, melakukan hal dalam hidup ini. Dan hati kita menentukan bagaimana tangan itu bekerja. Apakah kita mengerjakan dengan baik, apakah kita mengerjakan dengan asal-asalan. Dan kita akan belajar pada pagi hari ini dari suatu teks kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengundang sekali lagi jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Dan kita akan baca secara bergantian di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9. Judul perikopnya adalah taat dan kasih. Saya akan baca ayatnya yang ke-5. Tulisan yang berwarna putih jemaat Tuhan, tulisan yang berwarna kuning. Ayatnya yang ke-9 kita baca bersama-sama. Hai hamba-hamba, turutilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ayat yang ke-6. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ayat yang ke-8. Sembilan kita baca bersama, 2, 3. Dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkan ancaman. Ingat bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan
dan yang merenungkannya siang dan malam. Surat Efesus merupakan salah satu surat yang unik di dalam surat-surat Paulus. Sebab ini tidak ditujukan untuk sebuah kontroversi doktrin atau pelayanan pastoral. Tetapi surat Efesus ini merupakan luapan kasih. Kalau kita baca di dalam Efesus 5 ayatnya yang pertama, jadilah penurut-penurut Allah. Paulus tidak berhenti mengucap syukur, berterima kasih karena jemaat di Efesus itu adalah jemaat yang teguh terhadap ajaran Yesus Kristus. Judul perikop yang LAI berikan adalah taat dan kasih. Sadarkah kita bahwa tempat yang paling sulit untuk hidup sebagai orang yang beriman kepada Kristus itu bukan di gereja. Sebab ketika kita datang di gereja, kita bisa be somebody else. Seperti menjadi orang lain. Malaikat tiba-tiba bingung. Lah, tempat pertama untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan ada di dalam ayat yang pertama dan keempat, yaitu di dalam rumah tangga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu, hormatilah ayah dan ibumu. Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Dan didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tempat pertama kita belajar untuk mengenal firman Tuhan itu adalah keluarga. Jadi yang mau menikah, ingat ini baik-baik. Yang mau menikah katakan amin. Dion. Yang mau menikah katakan amin. Tempat pertama untuk kita mengajarkan tentang iman itu harus dari keluarga. Jangan berharap sama guru-guru sekolah minggu. Ya, guru-guru sekolah minggu mempersiapkan dengan baik. Tapi bapak-bapak punya tanggung jawab untuk mengajarkan. Ya, paling tidak doa bapak kami dihafal. Tidak usah diajarkan. Berdoa saja, anak-anak pasti ikuti. Ajarkan tentang 10 hukum Taurat. Ajarkan tentang apa yang kita ketahui, apa yang sudah kita hidupi. Supaya jangan hanya kita saja yang mencintai Tuhan dengan segenap hati, tapi anak-anak kita juga melihat teladan di dalamnya. Dan selanjutnya, the most challenging place. Tempat yang paling menantang untuk kita membuktikan bahwa kita adalah orang yang mencintai Tuhan. Iman kita kepada Tuhan bukan di gereja, tetapi ketika kita keluar dari gereja ini. Ketika kita di jalan, ada orang yang tiba-tiba dia seperti Valentino Rossi berkendaraan. Atau kita di rumah, tiba-tiba ada kata-kata yang tidak sengaja keluar dari mulut. Dan itu membuat kita sakit hati, kecewa. Percayakah saudara bahwa dari cara kerjamu tampak imanmu? Sekali lagi, percayakah saudara bahwa dari cara kerja kita tampak iman kita kepada Yesus Kristus? Bukan dari aksesoris salib yang kita pakai. Bukan dari aksesoris Kristen yang kita pakai. Bukan dari segala hal yang kita kerjakan di dalam gereja. Wujudnya akan terlihat ketika kita berinteraksi, berelasi di dalam lingkungan masyarakat. Segala sesuatu yang dijumpai dengan tanganmu. Saya ulang sekali lagi, lihat gambar ini baik-baik. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu. Apa yang menjadi pekerjaan kita? Saya sebagai mahasiswa, saya belum bekerja. Kerjakan apa yang dijumpai dengan tanganmu dengan sekuat tenaga. Jangan sampai orang tuamu bekerja di kampung halaman, membiayai kamu datang kuliah di sini, dan kamu tidak mengerjakan dengan baik. Alkitab pun memberitahu kepada kita dari ayat ini, it's not just what we do, but with a heart like what we do. Bukan hanya apa yang kita lakukan,
tetapi dengan hati yang seperti apa yang kita lakukan. Saya percaya ayat ini bukan ayat yang baru bagi kita. Ketika Samuel datang untuk mengurapi seorang raja di Israel, dan yang muncul di sana orang yang tinggi, besar, yang gagah. Tetapi Tuhan berkata, jangan pandang parasnya, perawakan yang tinggi. Aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, kita kembali kepada teks bacaan kita, apa yang Nats ini ajarkan tentang bekerja dengan hati. Yang pertama di dalam ayatnya yang kelima. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Paulus menggunakan kata taatilah. Ketaatan bukanlah sesuatu yang selalu mudah. Kalau kita bekerja di tempat pekerjaan kita atau segala sesuatu yang kita kerjakan dengan tangan kita, ketaatan itu bukan sesuatu yang langsung terjadi otomatis. Tetapi iman kita akan terlihat, iman kita akan diuji apakah tetap konsisten melakukan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ketika kita di tempat kerja diberikan tanggung jawab oleh atasan. Di sekolah, di kampus, ada dosen, ada guru yang memberikan tugas. Di dalam keluarga ada orang tua yang mendidik. Di dalam bermasyarakat ada orang-orang yang punya wewenang dan otoritas untuk mengatur. Dan di dalam teks ini dikatakan, hai hamba-hamba. Pada zaman itu orang-orang ada yang sebagai budak, ada yang sebagai hamba. Dan mereka punya kehidupan yang menderita. Tetapi itu bukan alasan untuk tidak taat. Yang Paulus sampaikan, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia. Dan itu bisa kita lihat juga di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Suatu kali ada yang bertanya kepada saya, Pastor, bagaimana? Bos saya di kantor ini sering diskriminatif. Dia menyinggung soal-soal kepercayaan, soal-soal iman. Dan sudah mulai mengarah kepada, ya kalau saya datang, saya sepertinya ditinggalkan sendiri dan mereka jadi satu kelompok sendiri. Terus saya bertanya, ada hal-hal yang utama yang saya tanyakan. Apakah hal itu sudah masuk sampai kepada kontak fisik atau hanya sebatas verbal saja? Hanya sebatas ucapan, kata-kata. Sebab kalau dia ucapan dan kata-kata, yang hancur itu adalah ego kita. Wah, saya nggak terima nih. Kok Yesus dihina? Kok Yesus direndahkan? Sebab di dalam otak kita ada sebuah hal yang mempunyai peran untuk kita bisa melawan. Kita menentang. Dan pada waktu itu saya menyampaikan bahwa kalau hal tersebut belum sampai kepada hal-hal yang fisik, maka disitulah kamu menunjukkan karakter dan kesetiaan kepada Kristus. Ya waktu itu agak berbeda ya, waktu dia tanya ke orang tuanya, ternyata orang tuanya bilang langsung resign aja nak. Di dalam dunia kerja tidak ada pekerjaan yang 100% nyaman. Saya bukan seorang yang bekerja di sekuler. Sejak tahun 2005 saya memutuskan untuk jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Tetapi yang saya tahu, yang saya dengar,
Zona nyaman itu terasa enak. Zona tidak nyaman, disitulah letak pertumbuhan. Saya ulang sekali lagi. Zona nyaman itu terasa enak. Zona tidak nyaman, disitulah letak pertumbuhan. Ada orang yang zaman dulu bisa bekerja 10 sampai 20 tahun. Bukan karena nggak punya pilihan lain. Tetapi karena mentalnya itu sudah terlatih untuk tahan banting, tangguh. Zaman sekarang sepertinya mudah sekali untuk, bos saya ini nggak memperhatikan mental health. Bos saya ini terlalu kaku orangnya. Padahal di dalam tempat pekerjaan, dimanapun kita bekerja, tidak ada pekerjaan yang 100% nyaman. Dan di sini Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa pada waktu kita bekerja seperti kita melakukan untuk Tuhan. Kita melakukannya dengan taat dan tulus. Yang kedua, melayani dengan taat dan tulus. Lihat di sana ada kata tulus. Ketulusan hati itu lebih penting daripada penampilan. Nanti di bagian akhir, saya berharap kita bisa dapat. Saya akan mengajarkan mengapa kita perlu memperhatikan ketulusan hati kita. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi Ia juga melihat why we do that. Mengapa kita melakukan hal itu? Ketika kita ada di dalam tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, apakah kita masuk kuliah dengan benar atau kita sekedar titip absen saja dan nanti memperoleh gelar? Sebagai pemimpin di dalam perusahaan, apakah kita menolak untuk melakukan manipulatif? Hanya untuk memperoleh keuntungan diri sendiri. Sebagai orang tua, apakah kita menegur anak kita dan ternyata kita sendiri yang pertama-tama melanggar apa yang kita tegur? Jangan kau merokok. Baru dia sendiri merokok. Haleluya. Sebagai karyawan ketika kita bekerja, apakah kita mengerjakan sungguh-sungguh? Sebab kehidupan kita, saya dan saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada di dunia ini karena kita itu menjadi etalase untuk orang melihat Yesus Kristus, iman kita melalui segala perbuatan tangan kita. Jadi kita mengerjakan dengan taat dan tulus. Yang kedua, kita tidak bekerja untuk pencitraan. Di dalam ayatnya yang ke-6, jangan hanya di depan mereka saja. Perhatikan kata ini baik-baik. Jangan hanya di depan mereka saja. Tuhan memanggil kita keluar dari mentalitas pencitraan kepada mentalitas pengabdian. Ketika kita bekerja dengan tulus, kita tahu. Sekalipun orang gak kasih kita apresiasi, gak kasih kita tepuk tangan, tetapi ada Tuhan yang memperhatikan. Perhatikan kata ini, jangan hanya di depan mereka saja. Artinya jangan hanya ada pemimpin, baru kita terlihat rajin. Alkitab mengajarkan kepada kita, hiduplah rajin dengan tidak menunda-nunda. Amsal 13 ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Dari dalam kehidupan kita, ketika kita mengisi hati kita dengan baik, maka Alkitab mengatakan, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Tahukah kita bahwa sumber berkat itu adalah Tuhan? Tetapi yang mengerjakan adalah saya dan saudara. Sumber berkat itu Tuhan, tetapi yang mengerjakan saya dan saudara. Keluaran 31 ayat yang ke-6.
Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab, setiap orang yang berkhidmat, yang kepada mereka telah, apa dikatakan di sana? Dikaruniakan keahlian dan pengertian. Bukan berarti Bezalel dan Aholiab ini nggak berpengetahuan, karena mereka sudah ahli, tetapi Tuhan menambahkan kepada mereka keahlian. Pada waktu kita melayani di gereja, kita sudah menjadi skillful, tetapi Tuhan menambahkan kepada kita keahlian. Pada waktu kita mendidik anak, waduh ini anak saya ini, Aaron itu paling sering, wah ini pasti dua unyeng-unyengnya di sini, wah ini pasti susah diajar. Tetapi Tuhan menambahkan kepada kami keahlian untuk kami bisa mendidik anak-anak kami. Sebab kalau kami pakai pemikiran sendiri juga terbatas. Ketika kita bekerja di kantor, kita sudah skillful, Tuhan menambahkan kepada kita keahlian dan pengertian. Sumber berkat itu Tuhan, tetapi kita harus mengerjakan dengan tangan kita. Ulangan 8 ayatnya yang ke-18. Haruslah kau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu apa yang diberikan? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kita senang dengan kekayaannya. Tetapi kekuatan untuk kita bekerja dengan skill, bekerja dengan baik, bekerja dengan excellent, bekerja dengan detail. Sampai ketika kita mau resign atau sudah masuk di MPP, persiapan masa pensiun, perusahaan bilang tunggu dulu, ditambah dulu waktu kerjanya, ditambah dulu. Karena kita punya kemampuan yang dibutuhkan. Tuhan itu sumber berkat, tetapi kita harus mengerjakannya. Ketika kita mengerjakan dengan baik, Alkitab katakan bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dari segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebaiknya kita semua makan dan minum serta menikmati hasil kerja kita. Tahukah kita bahwa menikmati juga itu pemberian Tuhan? Kita sudah bekerja sekian puluh tahun. Begitu sudah pensiun, sakit. Hasil kerja semua masuk untuk biaya pengobatan. Nah, saya tidak sedang menyampaikan hal ini salah, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa setiap kali kita memperoleh kesempatan, kita sedang menikmati itu pemberian Allah. Jadi kita jangan menjadi orang yang menunda-nunda. Pemalas itu bukan hanya hidupnya saja yang susah, tetapi juga menyusahkan orang lain. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita malas, bukan hanya diri kita yang susah, orang lain yang susah. Kalau kita tidak bisa terbiasa mengerjakan hal-hal sederhana dari rumah, disuruh membersihkan tempat tidur, menyapu di rumah, cuci baju. Waktu datang kuliah di Makassar, tinggal di kos, begitu datang Pastor Esra doakan, baru di pintu rumah sudah tercium aroma. Apa nih? Bajunya yang sudah berminggu-minggu. Mungkin masih digantung di pintu depan. Tidak, tapi kita harus mulai terbiasa untuk rajin, jangan menunda-nunda. Jangan sampai nanti setelah menikah mertuamu berkata, oh Dodo oh Dion. Dion yang saya lihat. Di mana kau dapat dia itu? Di mana kau kenal dia itu? Aman Dion ya. Jangan dimasukkan di hati. Jangan sampai ketika kita sudah membangun rumah tangga, karena kita tidak terbiasa untuk ini. Kita hanya bangun pencitraan. Kalau ada orang, kita rajin bekerja. Kalau nggak ada, malasnya minta ampun. Menunda-nunda. Atau kalau di dalam gereja itu saya biasa temukan. Saya ambil contoh dalam gereja ya. Malas ngulik itu bukan dirinya saja yang susah, teman-teman yang lain juga susah. Pemain musik katakan amin. Begitu dibilang, nanti kita buat part yang ini, kita buat seperti ini. Yang gak ngulik itu wajahnya kelihatan. Hah? Bingung. Menyusahkan orang lain, akhirnya latihannya jadi lama. Floor director sudah berbusa-busa bicara di belakang.
Solusi untuk kita tidak menunda-nunda, bangunlah prioritas penjadwalan. Apa yang harus saya kerjakan besok, apa yang harus saya kerjakan minggu depan, apa yang saya harus kerjakan bulan depan. Berapa lama saya harus kuliah, berapa lama saya harus bekerja dan mencapai sesuatu target. Jangan sampai karena kita nggak menyusun jadwal ketika diajak, ayo pergi main biliar, ayo pergi nongkrong, ayo pergi nonton konser. Jawabannya, ayo, ayo. Itu yang Alkitab katakan, pernah aku melihat ladang dan kebun anggur seorang pemalas yang bodoh. Dia bukan cuma pemalas, karena dia nggak mengatur waktunya dengan baik. Pemalas yang bodoh adalah orang yang sembarangan, hanya di depan orang saja. Dia mengerjakan supaya terlihat rajin. Yang ketiga, nah sebelum yang ketiga, pencitraan adalah sebuah usaha atau proses yang dikerjakan supaya membangun branding, membangun kesan, membangun citra positif. Tujuannya adalah supaya terlihat baik, terlihat kompeten. Ada perusahaan-perusahaan yang membangun brandingnya dengan membuat advertising. Dan ketika dilakukan itu dengan tujuan supaya perusahaan itu menjadi lebih baik. Nah kita sebagai orang percaya di dalam kehidupan pribadi kita harus tahu, kita harus sadar bahwa ketika kita bekerja, ketika kita melakukan, kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar pencitraan. Sebab ketika kita sadar apa yang kita kerjakan itu bukan untuk manusia, kita akan melakukannya seperti untuk Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-7 dan 8. Perhatikan di sana ada dikatakan, kamu tahu bahwa setiap orang baik, hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Mindset bekerja kita harus sesuai dengan teks yang kita baca, kebenaran firman Tuhan yang kita baca, bahwa ketika kita bekerja seperti untuk Tuhan, sebab kita yang akan menerima upahnya. Dan lebih daripada itu, ya kalau kita bekerja dengan baik, tentu kita yang akan menikmati hasilnya. Cuannya kita juga akan peroleh, keuntungannya kita akan peroleh. Tetapi ada yang lebih daripada itu, yaitu segala sesuatu yang kita perbuat di dalam dunia ini, yang kita kerjakan dengan tangan kita, ingat, ada Tuhan di atasnya yang memandang setiap kehidupan kita, apakah kita mengerjakannya dengan segenap hati. Saya akan tutup dengan hal ini. Why heart? Mengapa kita harus bekerja dengan hati? Saya percaya ayat ini sudah kita hafal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Perhatikan di sana kata dengan segala kewaspadaan. Perhatikan saya, kan beberapa waktu ini kita akan tutup dengan hal ini. Mengapa kita harus bekerja dengan hati? Mengapa hati? Mengapa enggak bekerjalah dengan tanganmu? Betul. Tapi ungkapan ini punya sebuah makna yang lebih dalam. Organ hati ada di dalam tubuh jasmani, tetapi isinya itu berasal dari dimensi rohani. Saya ulang sekali lagi. Organ hati itu ada di dalam tubuh jasmani, tetapi isinya ada di dalam dimensi rohani. Kalau kita mengalami sesuatu di dalam hidup ini, kita merespon dengan sistem yang ada di dalam tubuh. Diputuskan pacar, sakitnya di sini, padahal hatinya di sini. Ditipu oleh keluarga sendiri, sakitnya di sini, padahal hatiku sakit. Kan hatiku sakit. Enggak ada orang yang seperti itu ya.
mengalami kekerasan dalam rumah tangga, lalu dia berkata, aku sakit hati, yang dipegang di sini. Padahal jantungnya, hatinya di sini, jantungnya ada di sini. Semua pengalaman-pengalaman yang kita alami, stres, khawatir, takut, kecewa, marah, dendam, itu terjadi di dalam dimensi batin, di dalam hati kita. Tetapi dia akan meninggalkan ampas, ya. Dia akan mengendap dan berdampak pada tubuh jasmani kita. Itu tertulis dalam Alkitab. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan, apa kata Alkitab? Yang membungkukkan, tulangnya itu bungkuk bukan karena kurang kalsium. Sebab apa yang ada di dalam hatinya, yang isi di dalam hatinya, di dalam dimensi rohani, tidak mau mengampuni, tidak mau melepaskan pengampunan. Mengapa Alkitab mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang bersalah? Semua stres, khawatir, kecewa, marah itu terjadi di dalam dimensi batin kita dan akan meninggalkan residu ampas yang mengendap yang berdampak pada organ tubuh, pada organ jasmani. Ketika kita tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Hatinya tawar berdampak pada kekuatan ototnya, berdampak pada fisiknya. Yang ketiga, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Nah, ini untuk mengurangi kerutan di wajah, bukan operasi facelift. Mengencangkan wajahnya, ditarik-tarik. Alkitab tuliskan. Hatinya yang kembali dibersihkan. Itulah sebabnya mengapa Alkitab katakan, above all else, guard your heart, for it affect. Dia akan berdampak. Apa yang masuk di dalam hati kita, itu akan berdampak di dalam tubuh jasmani kita. Kalau yang masuk di dalam hati kita itu kemarahan, kepahitan, iri hati, kekecewaan, dan kita tidak menyelesaikan semuanya itu, kita tidak melepaskan pengampunan, for it affect everything you do. Segala sesuatu yang kita lakukan akan terdampak. Pernah enggak kita ketemu orang ngomongnya itu julid melulu? Hatinya itu pahit, perkataannya itu pahit melulu. Sebab itu muncul dari dalam hati. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang dibentuk secara jasmani dan dihembuskan nafas kehidupan. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayat yang ke-26 dan 27. Kehidupan kita ini dibentuk oleh Tuhan. Kehidupan kita ini dihembuskan dengan nafas rohani, nafas ilahi. Sehingga kehidupan kita ini ada tubuh jasmaninya, tetapi ada juga kehidupan batinnya. Dan di dalamnya itu apa yang kita isi, itu yang akan mempengaruhi cara kerja kita, cara kehidupan kita. Kita nggak bisa melakukannya sendiri. Tolong tampilkan, saya nggak masukkan ini. Efesus 6 ayat yang ke-10, saya mengundang tim Praise and Worship. Efesus 6 ayat yang ke-10, tolong tampilkan ayat ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan selesai dengan ayat ini. Efesus 6 ayat yang ke-10 ini adalah sebuah kesimpulan yang sudah disampaikan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke
Efesus pasalnya ayatnya yang ke-10 ini adalah kesimpulan akhir dari penyampaian Paulus. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan yang kita peroleh untuk dapat mengerjakan. Bekerja dengan hati, bekerja dengan sungguh-sungguh, itu berasal daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kebaktian kita sebentar selesai dan pada saat kita kembali, kita akan menghadapi ujian di dalam iman kita. Apakah kita tetap konsisten ketika kita mendengarkan firman Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan dan kita lakukan. Daripada 1000 kebenaran yang kita ketahui tetapi nggak ada satupun yang dilakukan. Dan bagaimana caranya kita bisa konsisten? Kita minta Roh Kudus untuk memegang tangan kita. Roh Kudus untuk menuntun hati kita, pemikiran kita. Roma 12 ayatnya yang kedua dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hati kita akan terus dimurnikan. Pikiran kita yang harus terus dibaharui. Caranya kita mengubah pemikiran kita itu adalah kita membaca firman Tuhan setiap hari. Sebab kalau kita melihat di dunia ini, berita di dunia ini tidak ada yang menggembirakan. Tetapi ada jaminan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita sekali lagi nyanyikan pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus. Tuhan, kami perlu Engkau di dalam kehidupan ini. Setiap hari, setiap saat, dimanapun kami berada. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerjakan apa yang kami jumpai dengan tangan kami dengan segenap hati. Bawalah diriku kepada segala sekali lagi dengan sungguh-sungguh, peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah kami Tuhan, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar aku tidak tersesat, mengikuti jalan. Agar ku tidak tersesat, agar ku
hamba-Mu berdoa bagi setiap kami di pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, menuntun kami, memimpin kami di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Supaya apa yang kami jumpai dengan tangan kami, yang kami kerjakan itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Sebab Tuhan memperhatikan kedalaman hati kami, apa yang kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memperhitungkan semuanya sebagai satu kebenaran di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami supaya apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini itu berbuah di dalam hidup kami melalui perkataan, perbuatan, sikap hidup kami. Dimanapun kami berada, dunia akan melihat Yesus Kristus hidup melalui setiap perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tanganmu saudara. Puji Tuhan, haleluya. Tiba saatnya kita akan membawa korban ungkapan syukur kita lewat persembahan. Dan untuk persembahan yang pertama, untuk operasional pastori, dan untuk persembahan yang kedua untuk diakonia. Mari sebelum kita membawa korban ungkapan syukur kita, kembali kita tunduk kepala satu hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami umat-Mu. Kami berdoa biar firman-Mu yang terus berbicara bagi setiap kami. Dan biarlah hidup kami semakin mengenal kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau, tiba saatnya kami akan bawa korban ungkapan syukur kami. Tuhan berkati setiap persembahan umat-Mu di tempat ini. Dan firman-Mu berkata Tuhan, dan biarlah Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat atas seluruh usaha pekerjaan umat-Mu di tempat ini. Dan kami memberi dengan penuh ucapan syukur, dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita dipilih dan
Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam pengumuman sepekan. Dipersilakan kepada tim multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak Ibu, baik kita akan mendengarkan pengumuman tambahan. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama dengan kami. Bagi Bapak Ibu juga yang sudah mengambil form selamat datang dari lantai dasar yang dikasihkan oleh para tim ASER, silakan diisi. Dan nanti setelah ibadah ini boleh ditukarkan dengan souvenir di lantai dasar juga. Dan juga bagi Bapak Ibu juga yang punya pergumulan atau kerinduan doa, silakan juga isi, ada form pokok doa yang disediakan oleh para ASER, silakan diisi dan nanti kami akan mendoakan di setiap hari Selasa dan hari Jumat di Menara Pondok Daud jam 3 sore. Jadi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan atau pergumulan silakan diisi dan nanti diberikan setelah ibadah ini di lantai dasar. Dan bagi Bapak Ibu juga yang rindu untuk melayani Tuhan, baik itu FNB, tim Praise and Worship, ataupun juga multimedia dan lain sebagainya, silakan juga untuk scan barcode yang ada di depan kursi Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebab melayani Tuhan adalah identitas kita sebagai orang Kristen. Jadi sebagai orang Kristen mari kita melayani Tuhan. Karena itu yang rindu melayani Tuhan silakan scan dan Bapak Ibu juga akan diarahkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan baik itu dari musik atau multimedia atau tambori dan lain sebagainya. Jadi kami tidak mencari pemain musik atau pelayan yang handal di bidangnya, tetapi kami mencari hati yang mau melayani Tuhan. Itu dulu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jadi mari kita melayani Tuhan bersama-sama, apalagi saya tahu banyak kita yang baru datang di Makassar. Jangan ragu-ragu untuk gabung bersama dengan kami. Dan untuk juga janji iman untuk kegiatan Natal, bagi yang sudah mengambil form dan ingin mengembalikan, silakan diberikan kepada tim para ASER yang sudah menyediakan kotak janji iman. Dan bagi juga yang belum mengambil form janji iman dan terbeban untuk memberikan janji iman, silakan ikut berpartisipasi dengan ambil form juga dan nanti dikembalikan minggu depan.
Dan juga ada basar dari panitia Natal berupa dimsum dengan harga 30.000 per porsi. Jadi ada basar dari panitia Natal berupa dimsum, harganya 30.000 per porsi. Jadi mari Bapak Ibu kita mendukung para tim panitia Natal supaya dapat mencapai target dengan maksimal. Haleluya, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, sejemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau yang mempunyai kehidupan kami. Terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami sudah memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami berdoa memohon kepadamu, biarlah kiranya apa yang telah kami buat pada pagi hari ini semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, seberapapun kami yang ada pada pagi hari ini, kami datang membawa segala kerinduan kami kepadamu, segala persoalan pergumulan kami, bahkan seluruh apa yang kami mau dalam hidup kami datang dan kami taruh di kaki Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan mendengarkan setiap doa dan harapan kami. Dan kami percaya tatkala Engkau turun tangan Bapa, kasih setiamu menjadi bagian hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang datang pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur firman-Mu datang mengingatkan lagi kami. Dan biarlah kiranya itu tumbuh subur di dalam kehidupan kami untuk kami hidupi. Terima kasih buat hamba-Mu yang Engkau sudah percayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya roh-Mu terus ada di atas hamba-Mu. Bahkan hikmat pengertian-Mu menjadi bagian hidupnya. Dimanapun dia berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau kiranya memberikan roh hikmat baginya. Bahkan kami juga jemaat-Mu berdoa bagi hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberkati seisi rumahnya, Tuhan Engkau berkati pekerjaan tangannya, istrinya dan anaknya, bahkan orang tuanya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya menjadi bagian kehidupan dari Pastor Peter Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala, Pastor Esra sekeluarga Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan selalu terus memakai hamba-Mu. Kuat baru, sehat baru menjadi bagiannya. Bahkan berkat Tuhan mengalir turun atasnya. Memberkati dia, memberkati pekerjaan tangannya. Apapun yang dibuatnya Tuhan buat berhasil. Memberkati rumah tangganya, istrinya dan anaknya. Juga memberkati orang tua rohani kami di tempat ini, Bu Gembala Bapa di sorga. Kami tahu di dalam segala kekurangan dan kelemahannya,
Kami terus berdoa kepadamu. Kiranya Tuhan senantiasa mengurapi hamba-Mu. Kuat baru, sehat baru, semangat hidup yang baru terus menjadi bagiannya. Sehingga sukacitanya selalu penuh karena Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Kami semua jemaat-Mu Bapa. Sepanjang minggu yang akan kami hadapi Tuhan, kami taruh di kaki Tuhan. Apapun yang kami mau kerjakan kami lakukan. Profesi apapun yang kami jalani, baik kami itu pekerja maupun mahasiswa, siswa Tuhan, para pelajar Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kami di sepanjang minggu yang kami hadapi. Tuhanlah yang akan menjadikan kami berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan akan masa depan kami, masa-masa tua kami, masa depan anak-anak kami Tuhan selalu kami bawa di kaki Tuhan. Kiranya berkat-Mu mengalir turun. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mengambil pelayanan pada pagi hari ini Bapa. Engkau tahu seluruh kedalaman hati kami Tuhan. Hanya satu yang kami tahu, bahwa kami datang melayani Tuhan di tempat ini. Dan oleh sebab itu kami tidak akan kembali dengan kosong, tetapi berkat-Mu lah yang akan menjadi bagian hidup kami. Bahkan seluruh jemaat-Mu Bapa. Kami datang pada pagi hari ini tidak akan sama pada saat kami pulang. Karena ada berkat Tuhan sudah menjadi bagian hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Juga kami berdoa kepadamu buat pengembalaan ibadah yang kedua, ketiga, dan keempat sebentar Tuhan. Semuanya kami taruh di kaki Tuhan. Biarlah kiranya urapan Tuhan menjadi bagian hidup umat-Mu. Yang belum sempat hadir pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan biarlah kiranya umat-Mu beria-ria mencari Engkau di dalam ibadah kami yang kedua dan yang ketiga dan keempat sebentar. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang keberkatan. Banyak persoalan pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami. Namun satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Tuhan akan memberkati bangsa ini. Bahkan Tuhan memakai bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang takut kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Berdoa secara khusus buat kota Makassar. Kota di mana kami boleh ada di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati. Karena kami tahu bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Supaya kami tetap layak menjadi anak-anak ketebusan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan biarlah seluruh kehendak Allah Bapa jadi. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa. Dan kami akan berdoa dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu pada Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adunanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Oleh karena itu pagi hari ini, pulanglah, jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha, Tuhan datang kembali. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu doa sejenak.